ada 5 tempat, 5 waktu yang mana sholat itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat haram. Makanya harus tahu ilmunya biar tidak mendapatkan keharaman dari Allah. Yang pertama adalah ingda tulu'is syamsi. Ketika terbit matahari itu diharamkan sholat. Tapi ini ada istisna. Kalau orang ngaji nahwu, istisna itu adalah pengecualian. Ya, laisa laha sababun, yang diharamkan tadi adalah sholat yang tidak ada sababnya. Contoh, kita pernah bernadar, ya, seandainya saja istriku melahirkan, begitu mendapatkan berita, saya langsung mau sholat sunnah. Pas tulu'i syamsi, munculnya matahari, dapat berita, bang, yang gitu, anak kita lahir. Subhanallah, alhamdulillah. Langsung dia ke masjid, langsung sholat. Itu namanya ada sabab. Ya, sababnya apa? Yaitu kita bernadar. Ya, keduanya, kita ini lama ngelamar kerja nggak diterima-terima. Ya, tiba-tiba pas waktu diharamkan sholat, kita pernah berjanji sama Allah, ya Allah, kalau andaikan saja saya diterima kerja, saya mau sholat sunnah 2 rakaat. Itu namanya ada sebab. Jadi walaupun pas munculnya matahari itu diperbolehkan sholat. Karena di sini konteksnya laisa laha sababun, yang diharamkan itu yang enggak ada sabab. Tadi pertama adalah ketika munculnya matahari hatta tarfa'a qadra ramhin, sehingga matahari itu agak tinggi sedikit, kira-kira sepenumbak. Artinya bayangan kita sudah nampak. Ya, pas keluarnya matahari dilarang sholat, itu haram. Sholat isyraq setelah qadra ramhin. Pas munculnya matahari dilarang sholat. Isyraq itu waktunya, seandainya terbit matahari jam 6, dia harus jam 6:15. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa indal istiwa'i, dan ketika matahari ada di atas kepala kita, pas tengah-tengah waktu zuhur, itu diharamkan sholat. Ya, fi ghairi yaumil jum'ati, kecuali hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat, walaupun pas matahari persis di atas kita, itu boleh sholat sunnah. Karena kita harus sholat tahiyatul masjid atau qobliyatul jum'ah, ya. Agak kelepotan dikit, belum sembuh benar. Selanjutnya adalah wa inda asfarin, ketika ada awan kuning menjelang maghrib, ya. Wa indal asfarin hatta taghruba syamsu, sehingga matahari terbenam. Jadi ketika menjelang maghrib ada nampak awan warna kuning, itu diharamkan sholat. Makanya ada bahasa di dalam kitab, diharamkan sholat sunnah setelah sholat asar. Ya, itu karena menghindari apa, ya? Kecuali ada sabab. Bagi yang takmir masjid atau pengurus masjid, dia dari luar, kan setiap masuk masjid harus sholat tahiyatul masjid. Nah, itu namanya ada sabab, tapi sholat asar pun tidak apa-apa. Atau ada orang meninggal yang harus disolatkan walaupun habis asar, boleh kita sholat sunnah. Itu namanya ada sebab. Ya. Selanjutnya adalah wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsu. Setelah sholat subuh diharamkan sholat sunnah hatta tatlu'a syamsu, sehingga matahari terbit. Lalu sholat isyraq namanya, ya. Nggak boleh habis sholat subuh nggak ada sholat sunnah, ya. Kecuali ada sabab seperti yang tadi saya bilang, ada orang meninggal, kita ada nadar, ya, atau kita sudah habis sholat subuh olahraga, kalau pengurus masjid masuk masjid lagi sholat ikroman lil masjid, tahiyatul masjid, itu boleh.
Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta taghruba, sehingga matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, masuklah waktu sholat maghrib, kita sholat qobliyatal maghrib. Walaupun sebagian ulama ada yang tidak memakai sholat qobliyatal maghrib. Dan itu sebenarnya pengecualian di dalam fikih. Kalau waktunya mepet, tidak boleh sholat qobliyatal maghrib. Tapi kalau waktunya ada, diperbolehkan.